warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Nina Firwati. Saya Desi Dwi Rahmawati. Saya Salsa Nur Fadila. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Selamat menyaksikan. Perubahan iklim menurut Wikipedia adalah perubahan yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadi perubahan iklim seperti proses biologis, radiasi sinar matahari, tekanan tektonik, erupsi gunung berapi, dan masih banyak lagi. Perubahan iklim saat ini telah menjadi perbincangan umum di segala tempat, baik dari sisi masyarakat umum maupun dunia. Dampak perubahan iklim juga telah dirasakan hampir semua lini komponen masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Anomali cuaca, badai, longsor, banjir bandang, banjir rob, suhu ekstrim, dan berbagai bencana lainnya frekuensinya semakin naik. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar batu bara serta pembakaran gas alam. Yang kedua, ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca ini bermanfaat manusia, namun jika berlebihan akan berdampak buruk terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang ketiga, ada polusi udara akibat asap industri pabrik. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Yang keempat, ada kerusakan hutan. Kerusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan hutan merupakan penghasil oksigen. Yang kelima, ada penggunaan CFC secara berlebihan. CFC adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga seperti AC dan kulkas. Dan ini dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Ada berbagai macam dampak negatif pemanasan global. Yang pertama, kepunahan spesies hewan. Cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh pemanasan global dapat menghancurkan habitat hewan serta ekosistemnya. Yang kedua, kelaparan dan kemiskinan. Lahan dan ternak dapat mengalami kekurangan produktivitas, bahkan musnah dikarenakan pemanasan global. Yang ketiga, mencairnya es di kutub. Hal ini disebabkan adanya peningkatan suhu bumi. Dalam 30 tahun terakhir, jumlah es di kutub yang mencair akibat pemanasan global mencapai 28 triliun ton. Adapun dampak positifnya, yang pertama, manusia semakin fokus pada upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, adanya tempat konservasi khusus hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, energi alternatif mulai dikembangkan. Solusi mengatasi pemanasan global. 1. Gunakan transportasi umum dan sepeda. Batasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat bisa berjalan kaki. 2. Meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. CFC atau chlorofluorokarbon umumnya dihasilkan oleh pendingin udara. Meminimalkannya dapat membuat banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu menggunakan AC. Juga sebaiknya menggunakan pendingin non-CFC. 3. Menjadi vegetarian. Menurut sebuah studi terbaru, hal terbaik dan termudah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi planet adalah dengan menghilangkan daging dan produksi susu dari menu makanan. Keempat, hemat air. Jangan mencuci piring dengan air yang mengalir terus-menerus. Mandi menggunakan gayung yang terukur dan seperlunya daripada pakai keran shower dengan air yang mengalir.